Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvira Rahmawati Sauma dengan NIM J1A118008 akan mereview jurnal yang berjudul Pengaruh Jus Tomat Segar terhadap kadar trigliserida dalam darah tikus Wistar jantan yang diberi lipid per oral. Jurnal yang diresume yaitu didapatkan dari e-Jurnal Pustaka Kesehatan volume kedua nomor 3, dipublikasikan September tahun 2014. Penulisnya yaitu Riklas Yusuf Punta Wibisono, Happy Harmono, dan Erna Sulistiani. Trigliserida merupakan salah satu jenis lemak di dalam tubuh yang beredar di dalam darah. Trigliserida digunakan di tubuh untuk menyediakan energi dalam proses metabolisme. Trigliserida di dalam darah membentuk kompleks dengan protein tertentu, sehingga membentuk lipoprotein. Lipoprotein itulah bentuk transportasi yang digunakan trigliserida. Kadar trigliserida yang tinggi atau melebihi batas normal akan berbahaya bagi tubuh karena bisa menimbulkan penyakit kronis lainnya. Penyakit-penyakit yang timbul di dalam tubuh dapat dipengaruhi oleh akibat gaya hidup yang tidak sehat, seperti mengkonsumsi makanan yang tidak sehat dan berlemak, serta selalu terpapar oleh radikal bebas. Mengkonsumsi makanan yang berlemak dapat menyebabkan peningkatan kadar lemak dalam darah. Peningkatan tersebut ditandai dengan kenaikan kadar kolesterol total LDL, trigliserida, dan penurunan kadar HDL. Tomat merupakan tergolong buah yang memiliki biji dan mengandung lemak dan kalori dalam jumlah yang rendah. Mengandung juga vitamin A dan C, beta-karotin, kalium, dan antioksidan likopen. Likopen berperan sebagai antioksidan serta memiliki pengaruh dalam menurunkan resiko berbagai penyakit kronis. Kandungan likopen pada tomat dapat meningkat jika tomat diproses menjadi olahan seperti jus, saus, dan lain-lain. Likopen disebut sebagai antioksidan yang efektif karena memiliki kemampuan mencegah radikal bebas yang bisa merusak sel, di mana radikal bebas bisa menjadi penyebab utama penyakit kronis. Metode penelitian ini menggunakan rancangan The Post-Test Only Control Group Design. Objek penelitiannya yaitu 21 ekor tikus wistar jantan dengan umur tikus antara 3-4 bulan dengan kondisi sehat. Tikus dibagi dalam 3 kelompok, yaitu kelompok kontrol negatif K-, kelompok kontrol positif K+, dan kelompok perlakuan yaitu P. Prosedur penelitiannya yaitu diawali dengan pengelompokan tikus menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok K- untuk kelompok kontrol, kelompok K+ yaitu untuk penentuan berapa banyak lipid yang digunakan, dan kelompok P yaitu perlakuan satu variabel atau lebih. Disiapkanlah jus tomat dan dilakukan pemberian makanan dengan perlakuan yang berbeda. Di antaranya untuk kelompok K- yaitu hanya diberi makanan standar, untuk kelompok K+ yaitu diberi makanan standar lipid per oral, dan untuk kelompok P yaitu diberikan jus tomat, lipid per oral, dan juga makanan standar. Pemberian makanan tersebut dilakukan selama 14 hari. Pada hari ke-15 diambillah sampel darah pada tikus sebanyak 3-5 mili untuk dilakukan pemeriksaan profil lipidnya dengan metode kolorimetri. Setelah didapatkan hasilnya, lalu dilakukan analisis data. Berdasarkan teori yang dicantumkan pada penelitian tersebut bahwa tomat yang diolah menjadi jus dapat mengandung 9-oksooda. 9-oksooda merupakan agonis atau senyawa yang berikatan dengan reseptor yang mampu menghasilkan respon dari PPAR-alfa. PPAR-alfa merupakan salah satu anggota dari keluarga besar reseptor yang berfungsi sebagai pengatur keseimbangan metabolisme energi lemak. Apabila reseptor ini aktif, maka akan terjadinya oksidasi lemak di jaringan dan dapat mengurangi kadar trigliserida di jaringan. Hasil penelitiannya yaitu kadar trigliserida dalam darah dari 3 kelompok menunjukkan tidak adanya perbedaan yang signifikan. Rata-rata kadar trigliserida antara kelompok K- dan kelompok K+ tidak ada perbedaan. Kemungkinan ini disebabkan karena terpisahnya pemberian makanan dari lipid dan makanan standar sehingga absorpsi menjadi tidak efektif dan kadar trigliserida tidak naik.
Lalu penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa kadar trigliserida pada kelompok K+ dan kelompok perlakuan P yang diberi jus tomat segar tidak ada perbedaan signifikan. Kemungkinan karena tomat mengandung fruktosa yang dimana merupakan monosakarida yang dapat meningkatkan kadar trigliserida. Ada beberapa faktor kemungkinan penyebab tidak turunnya kadar trigliserida, yaitu lama perlakuan dan prosedur penelitian. Lama perlakuan pada penelitian tersebut hanya 14 hari, sehingga diduga belum memberikan efek pada kadar trigliserida yang rendah. Lalu pada prosedurnya, tomat hanya dijadikan jus, sehingga tomat perlu dilakukan perlakuan lain seperti digoreng atau direbus sehingga dapat meningkatkan bioavailabilitasnya. Kesimpulan penelitian ini yaitu rata-rata kadar trigliserida antara kelompok K- dan K+ tidak ada perbedaan signifikan, dan untuk kelompok kontrol K+ dan kelompok perlakuan P juga tidak ada perubahan kadar trigliserida, sehingga dapat dikatakan bahwa pada penelitian ini pemberian makanan jus tomat dengan berbagai perlakuan tidak dapat menurunkan kadar trigliserida pada hewan coba.